Karo ingin membuka toko kue. Ia berdiskusi dengan Kipi dan sepakat menjual domba-domba mereka, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk modal usaha. Setelah menjual domba, Karo membeli beberapa bahan dan mulai membuat kue. Kue pertama yang ia buat adalah kue coklat mouse. Yang bertugas mencicipi adalah Kipi. Kipi memotong kue itu menjadi 10 bagian yang sama besar, kemudian memakan satu bagian dari kue itu dengan lahap. Wah, rasanya sungguh enak. Ia memakan 4 bagian lagi, dan tak terasa ia telah menghabiskan 5 bagian kue. Nah, secara matematis, satu bagian dari total 10 bagian kue bisa ditulis 1/10. Bagaimana dengan 5 bagian dari 10 total bagian kue? Ditulis 5/10. Bagaimana jika 7 bagian dari 10 bagian? 7/10. Apa menurutmu Kipi sanggup memakan 7 bagian dari kue itu? Bisa jadi. Dalam matematika, 1/10, 5/10, 7/10 disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya sesuatu yang tidak utuh. Bentuk umumnya adalah A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. A dan B adalah bilangan bulat di mana B tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya, Karo membuat kue lapis. Kue lapis ini dipotong-potong dengan ukuran sama rata tiap kue. Namun, jumlah potongannya berbeda-beda. Kue lapis pertama dipotong jadi 4 sama besar. Kue lapis kedua dipotong jadi 8 sama besar. Jika kalian diminta untuk mencicipi satu potong kue lapis, potongan kue mana yang kalian ambil? Yang pertama atau yang kedua? Nah, secara matematis, sepotong kue yang dipotong jadi 4 bagian yang sama bisa ditulis 1/4. Sedangkan sepotong kue yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama bisa ditulis 1/8. Kalian juga bisa memperhatikan, ternyata satu potong kue yang dibagi menjadi 4 ukurannya sama dengan 2 potong kue yang dibagi menjadi 8. 1/4 sama dengan 2/8. Bentuk ini disebut dengan pecahan senilai. Senilai berarti bagiannya sama. Jika kalian perhatikan, bagaimana sih cara 1/4 berubah menjadi 2/8? Kita lihat. Dari 4 menjadi 8, 4 dikalikan berapa agar menjadi 8? Dikalikan dengan 2. 1 juga dikalikan dengan 2 menjadi 2. Maka 1/4 akan berubah menjadi 2/8 jika dikalikan dengan 2. Jadi, pecahan senilai bisa didapat dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Oh iya, tidak hanya dikalikan, tapi dibagi juga. Contohnya nih, 6/8. Jika kita membagi pembilang dan penyebut dengan 2, diperoleh 3/4. 6/8 dan 3/4 adalah pecahan senilai. Kita cek dengan kue ya, apa benar senilai? Ya, ternyata benar, bagiannya sama. Contoh lain lagi, 1/3. Jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2, kita memperoleh 2/6. Kita juga bisa mengalihkannya dengan 3 atau bilangan lainnya. Jika dikalikan dengan 3 akan diperoleh 3/9. Dikalikan dengan 4 akan diperoleh 4/12, dan seterusnya. Jadi, pecahan 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Dan masih banyak kemungkinan pecahan yang senilai dengan 1/3. Kita bebas mengalihkan dan membagi dengan bilangan apa saja. Asal sama ya angka yang dikalikan atau dibagi dengan pembilang dan penyebutnya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita dalam perhitungan. Nah, pecahan bernilai besar, misal 15/20, bisa disederhanakan sehingga menghasilkan pecahan yang sudah tidak bisa dibagi dengan angka tertentu lagi. Atau secara matematika, bahasanya adalah pembilang dan penyebutnya hanya mempunyai faktor persekutuan 1. Misal 15/20, pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama dibagi 5, sehingga menghasilkan 3/4. Bagaimana dengan 20/30? Bentuk ini bisa dibagi 2. Menjadi 10/15. Bentuk ini juga bisa dibagi 5, menjadi 2/3. Atau jika mau sekalian, 20/30 bisa langsung dibagi 10, menghasilkan 2/3. Jadi, bagaimanapun caranya,
Kita akan mendapatkan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan jika keduanya sudah tidak bisa dibagi dengan angka tertentu lagi. Bagaimana? Paham? Jika belum, boleh bertanya ya. Jika sudah, bagus sekali. Selanjutnya, Karo membuat Black Forest dengan hiasan 8 ceri. Kipi memotong Black Forest itu menjadi 8 agar semua bagian mendapatkan ceri yang utuh. Coba kalian perhatikan ukuran kue ini. 1/8 dengan 3/8. 1 potong dengan 3 potong. Mana menurutmu bagian paling besar? Tentu saja kita bisa lihat jelas, 3/8. Bagaimana jika Kipi memotong 2 Black Forest utuh dengan ukuran yang berbeda? Yang pertama dipotong menjadi 8, yang kedua dipotong menjadi 4. Perhatikan, 3/8 bagian dari Black Forest yang pertama dengan 2/4 bagian dari Black Forest yang kedua. Manakah yang lebih besar? Dapat terlihat dengan jelas juga yang lebih besar adalah 2/4. Bagaimana jika kita diberikan 2 pecahan berbeda namun kita tidak bisa melihat ukuran nyata bendanya seperti apa? Misal 2/3 dengan 3/4. Manakah yang lebih besar? Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara matematika, yaitu dengan menyamakan nilai penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengalihkan penyebut dengan angka penyebut di sebelahnya. 3 dikalikan dengan 4, 4 dikalikan dengan 3. Tentunya pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang dikalikan dengan penyebutnya ya. Nah, kita akan dapat 8/12 dengan 9/12. Karena bagian potongannya sudah sama, kita bisa menentukan mana yang lebih besar, yaitu pasti 9/12. 8 potong dengan 9 potong, pasti lebih besar 9 potong dong. Pecahan dalam matematika terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pecahan biasa, yang terdiri atas pembilang dan penyebut, contoh 1/8, 2/4, dan sebagainya. Kedua, pecahan campuran, yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan, contoh 3 2/3, 1 3/8. Pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya. Kemudian hasilnya ditambahkan di pembilang. Contoh, 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah dengan 2, sama dengan 11. 3 2/3 itu sama dengan 11/3. Pecahan biasa juga bisa diubah menjadi pecahan campuran. Biasanya ciri-cirinya adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Misal, 7/2, 10/6, 8/3. Kalau pecahannya 4/10 tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut dan mencari sisanya. Hasil dari pembagiannya ditulis di depan. Misal, 7/2, 7 bagi 2, 2 dikali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3 sama dengan 6. Sisanya adalah 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi 3 ditulis di depan, sisanya adalah pembilangnya. Jadi 7/2 sama dengan 3, 1/2. Jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Ciri-cirinya adalah memiliki tanda koma yang memisahkan bilangan bulat dan bagian pecahan. Contoh 0,6, 3,45. Pada pecahan tadi yaitu 7/2, jika kita membaginya, kita akan mendapatkan hasil 3,5. Perhatikan bentuk pecahan campuran dengan pecahan desimalnya. 3 1/2 dengan 3,5. Kamu bisa lihat bahwa tanda koma memang benar memisahkan antara bilangan bulat dengan bagian pecahannya. Pecahan desimal juga bisa diubah menjadi pecahan biasa. Contoh pecahan desimal 0,6. Bentuk pecahannya adalah 6/10. Ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, menghasilkan 3/5. Bagaimana dengan 0,25? Bentuk pecahannya adalah 25/100. Perhatikan, jumlah angka yang ada di belakang koma mempresentasikan jumlah 0 atau jumlah perkalian 10 yang ada pada penyebut. Pada 0,25 ada 2 angka di belakang koma. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100. 25/100 bisa dibagi 25, menghasilkan 1/4. Bagaimana jika 3 angka di belakang koma? Contoh 0,125. Berarti 10-nya 3 kali. 10 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 sama dengan 1000. 0,125 sama dengan 125/1000. Bentuk pecahan paling sederhananya dicari sendiri ya. Kamu pasti bisa. Jenis pecahan yang keempat adalah persen dan per mil. Persen berarti per 100, per mil berarti per 1000.
Perbedaannya dengan pecahan desimal adalah persen dan per mil punya simbol tertentu yang menyatakan per 1000 dan per 100. Misal di contoh tadi 25 per 100. Bentuk persennya ditulis 25%. 125 per 1000. Bentuk per milnya adalah 125 per mil. Mengubah bentuk persen dan per mil menjadi pecahan. Dengan contoh tadi kita dapat 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100 sama-sama dibagi 25 menghasilkan 1 per 4. 125 per mil sama dengan 125 per 1000. Sama-sama dibagi 125 menghasilkan 1 per 8. Untuk mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan per mil, contoh 3 per 4. 3 per 4 dikalikan dengan 100% sama dengan 300% per 4 sama dengan 75%. 3 per 8 dikalikan dengan 1000 per mil, menghasilkan 375 per mil. Wah, dari persiapan membuka toko kue, kita malah banyak belajar tentang pecahan ya. Terima kasih buat Kipi dan Karo, berkat kue-kuenya kita malah jadi belajar. Tapi ada yang kurang nih, kurang dikasih kue dari Kipi dan Karo. Kue yang beneran maksudnya. Berharap agar nanti ada paket yang datang ke rumah dan isinya adalah kue. Aku pengen coklat mouse-nya. Kamu suka yang mana?